Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dan kita telah memasuki minggu pertama di bulan Maret ini. Bapak, Ibu, Saudara, tentu ini merupakan satu berkat bagi kita semua. Dan kita akan merasakan kasih Tuhan. Dan saya rindu kita hari ini akan baca firman Tuhan yang cukup panjang. Dan judul firman Tuhan itu Persatuan dalam Kristus. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakan anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita baca semua ayat-ayat yang dituliskan oleh Yohanes, ini adalah doa daripada Tuhan Yesus. Yesus berdoa kepada Bapanya. Dia berdoa sebagai wujud manusia kepada Bapa supaya mereka dipelihara oleh Tuhan. Dan juga mereka terus-menerus
dijagai. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi inti pembicaraan saya adalah hari ini, perhatikan saudara, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semuanya menjadi satu. Perhatikan Bapak, Ibu, Saudara, bahwa Yesus Kristus secara langsung memang dia berdoa untuk rasul-rasul, untuk murid-murid, untuk ke-12 muridnya. Tetapi dia tidak berhenti sampai di sana. Yesus Kristus katakan, bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi bagi mereka yang menjadi percaya oleh pemberitaan Injil oleh para murid-murid itu. Berarti Tuhan katakan supaya mereka juga bersatu. Kenapa Tuhan Yesus katakan bahwa supaya mereka juga bersatu? Karena supaya ada sebuah mujizat yang terjadi dan dikatakan supaya dunia percaya bahwa Bapa yang mengutus aku, supaya dunia percaya bahwa ada keselamatan bagi dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam perjalanan Yesus memilih 12 murid-muridnya. Tapi saudara, di antara 12 murid itu ada satu saudara tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu kita perhatikan bahwa ada satu orang yang bernama Judas Iskariot. Kita heran kenapa di dalam doa itu dikatakan bahwa kecuali yang satu sudah ditentukan untuk binasa. Hati-hati saudara untuk menerjemahkan firman Tuhan di sini. Bagi saya adalah ini seperti predestinasi atau juga sebuah takdir nubuatan yang sudah disampaikan jauh sebelum kelahiran Yesus ke dalam dunia ini atau kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau gitu mengapa Judas yang mendapatkan tempat untuk seperti dibinasakan? Perhatikan saudara, kalau kita lihat dalam satu firman Tuhan ini berkata, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Sesungguhnya ada banyak hal rahasia firman Tuhan yang betul kita tidak mengerti. Cuman sedikit kita bisa mengerti. Ini adalah sebuah nubuatan. Kalau kita perhatikan, mengapa harus Judas? Kenapa dia harus ditentukan untuk seperti dibinasakan? Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan. Awalnya itu apa? Siapa sesungguhnya Judas itu? Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita melihat firman Tuhan, yaitu di sini dikatakan, yaitu di ayat 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara, perhatikan Tuhan berdoa untuk ke-12 ini bersatu. Tapi saudara perhatikan yang satu gak bisa bersatu, yaitu siapa? Judas. Alkitab mengatakan bahwa dia suka mengambil uang Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika kita baca Ulangan pasal 5, di situ dituliskan tentang 10 perintah Tuhan. Nah, saudara, di dalam 10 perintah Tuhan, perintah yang ke-8 itu berkata, janganlah engkau mencuri. Saudara, itu penting sekali kepada kita hari ini. Tuhan memberi kepercayaan, khususnya dalam hal keuangan. Kita ada pemimpin sel, kita ada pemimpin saudara kaum muda, dan juga saudara kadangkala saudara kita dipercayakan untuk membawakan uang saudara. Apakah uang itu menggoda kehidupan kita? Inilah hal-hal yang perlu diperhatikan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya berdoa kepada saudara, kepada Tuhan, supaya kita semua memiliki integritas seperti yang kita dengarkan khotbah minggu lalu
Be a person of integrity. Artinya jadilah orang yang berintegritas. Kita itu kelihatannya uang itu kecil, tapi uang itu selalu mempengaruhi banyak orang. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ketika Kristus katakan, di dalam dirimu tidak boleh ada dua. Apakah engkau mengasihi Tuhan atau engkau mengasihi mamon, saudara? Tentu itu sudah diperingatkan kepada kita berkali-kali. Kalau kita lihat ada pilkada, ada pemilihan presiden, pemilihan umum, ada dua kandidat, yaitu sama-sama manusia. Tapi kalau kita perhatikan di Alkitab itu, ada dua kandidat. Satu adalah Yesus, satu adalah Mamon. Yang mana kita pilih, saudara? Hari ini, saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua, kita harus hati-hati menjelang kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Kita perlu mencari Tuhan, kemudian kita kalau ada dosa kita bilang sama Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku mau taat kepada Engkau, maka Engkau akan Tuhan menolong saya dan memberkati saya. Kita semua, saudara, dari tidak ada apa-apa. Bagaimana kita mulai gereja di Brastagi, yaitu dari 10-11 orang, kemudian kita ada bangunan, kemudian ada teman-teman dari berbagai saudara tempat, mereka mulai melihat pekerjaan Tuhan, kemudian mereka menyumbangkan untuk membangun. Saudara perhatikan, kemudian ada uang, saudara, di dalam pembangunan. Ada uang dalam gereja atau juga di kas Tuhan. Saudara, apakah kita mau tergoda? Seperti berapa kali kita perhatikan di kas keuangan gereja bisa kehilangan. Hati-hati, ini merupakan satu hal yang sangat menakutkan bagi saya. Bagaimana, saudara? Kenapa saya katakan sangat menakutkan? Perhatikan Judas, saudara, akhir hidupnya. Tuhan berdoa supaya bersatu, tapi oleh karena ada deal dengan uang, maka kesatuan itu tidak terjadi, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita perlu ada kejujuran. Seandainya kalau ada orang mempercayakan kepada kita untuk memberikan uang kepada gereja, jangan pernah mengambil sepeser pun, itu tidak baik bagi kita. Saudara-saudara, satu ketika saya pernah di Jakarta, kemudian saya menginjil di sana, menyampaikan firman Tuhan. Sepengetahuan saya, saudara, di tahun-tahun 1980-an, saudara, saya ke Jakarta. Kemudian lebih kurang saya membawa 3 juta. Mungkin untuk saat ini bisa, saudara, puluhan juta dengan 3 juta uang kita pada tahun 80-an. Dan waktu saya bawa uang itu dan saya antarkan kepada pendeta, pendeta itu mengatakan begini, kalau orang lain mungkin persembahan ini tidak sampai ke gereja dikatakan. Saya shock juga waktu beliau menyampaikan seperti itu. Berarti waktu baru saya bertobat, sudah ada orang-orang di gereja untuk, saudara, mengambil kas daripada uang Tuhan. Nah, saudara, ini bahaya. Kalau sebaliknya, saudara, kita perhatikan firman Tuhan, dan kita harus hati-hati, saudara. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 berkata apa? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, ini satu peringatan bagi kita. Saya percaya Tuhan pasti bisa memberkati kehidupan kita. Karena Alkitab katakan, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya rindu, saudara, hari ini kita mendengarkan sedikit kesaksian dari anak rohani Bapak juga, saudara, yaitu saudara Ando yang sekarang hidup di Singapura dengan penuh tantangan. Kita merasa, wah, Ando hebat, saudara. Tapi kita melihat, saudara, perjuangan dia ketika dia ada di Singapura membuat dia ada seperti apa adanya. Walaupun dia di Singapura, tapi cinta dia kepada Tuhan belum berubah sampai hari ini. Saya rindu hari ini kita akan mendengarkan kesaksian sedikit dalam hal keuangan dari saudara Ando. Mari kita dengarkan.
Shalom jemaat Tuhan Elim Kairos yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala kita yang selalu memberi firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Dan juga terima kasih buat berkat bimbingan Bapak waktu saya dulu bertumbuh di Gereja Elim Kairos dan sebagai full time dan sebagai jemaat Tuhan yang biasa-biasa menjadi jemaat Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Dia tanamkan suatu integritas dalam hidup saya. Saya akan berbagi kesaksian sangat singkat dan saya berdoa Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Ya, waktu saya pindah ke Singapura, saudara, kita berpikir, oh Singapura itu bagus, Singapura itu kotanya enak, dan uangnya besar, dolarnya enak. Enggak, saudara. Di mana aja kita berdiam, bertempat tinggal, itu sama. Tuhan kita Yesus tetap sama. Jadi saya mulai karir saya menjadi pencuci dapur. Kita bisa bayangkan mencuci dapur di negara orang. Itu rasanya seperti ditinggalkan. Kita dimaki, kita disuruh merangkap, membersihkan semua segala sudut, saudara. Saya alami, tapi saya ada integritas dalam hidup saya yang saya dapat dari gereja kita. Yang saya dilatih, disekolahkan di gereja Elim Kairos Brastagi. Terkadang saya terluka, saudara. Saya menangis. Saya tidak menyalahkan situasi. Bapak jauh di Brastagi, keluarga saya jauh di Brastagi. Apakah saya komplain? Enggak, saudara. Saya pergi ke kamar mandi, saya melompat. Sukacita Tuhan bersama dengan aku. Saya bersyukur saya mau berbagi juga berkat keuangan yang Tuhan sediakan. Saya enggak orang bisnis, saudara. Saya tamat SMA. Tapi Tuhan, saya lihat campur tangan Tuhan kerja dalam hal keuangan yang hendak saya bagikan. Saya harap ini akan memberkati saudara dan juga saudara akan mengalaminya. Kunci pertama adalah yang saya harapkan saudara mengikutinya karena ini berasal dari Tuhan menurut saya. Beri perpuluhan. Enggak peduli uang masukmu besar, kecil, waktu engkau setia dalam memberi, Tuhan memberkatimu. Bukan hanya keuangan saudara, keluargamu, anak-anakmu. Contoh kecil, Waktu engkau income-mu kecil, itu sulit rasanya memberi kepada Tuhan. Karena tidak ada apa-apanya. Karena engkau tidak mempunyai apa-apa. Nanti beli ini kurang, nanti nutupi yang ini kurang. Terus waktu income-mu mulai bertambah besar, ini akan menjadi suatu akar di mana engkau mencintai uang lebih lagi. Karena pada dasarnya waktu uangmu sedikit, engkau susah memberi, apalagi uangmu besar. Jadi apa yang saya lakukan setiap saya menerima uang, yang pertama saya lakukan dan tidak pernah gagal, saya kesampingkan. Tuhan 10% buat Tuhan. Kalau ada cukup 15%, saya kasih buat Tuhan, saudara. Saya tidak punya pengetahuan investasi, tidak punya, aku harus jaminan masa depanku di bank ini, bank itu, insuransi. Saya tidak menentang itu, tapi dalam hati saya, investasiku ada di kerajaan Tuhan, katakan amin. Dan saya mau berbagi ayat Alkitab di sini, dikatakan, Amsal 15 ayat 27. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Sekali lagi, siapa membenci suap akan hidup. Di Singapura, saudara, uang adalah hal nomor satu. Enggak peduli miskin, kaya, segalanya uang. Jadi waktu ada kesaksian sedikit, waktu saya syuting filmmaking bersama klien, jadi budgetnya $500. Ini film singkat, jadi $500 itu sekarang dengan 5 juta. Jadi rupanya dibayar dalam dolar Amerika. Jadi harganya jadi double, saudara. Klien tidak mengetahui hal ini. Karena klien ini adalah sama dengan agen saya. Saya harus membayar mereka dalam Singapura dolar juga. Tapi karena saya dibayar USD, saya ada hak untuk menyimpan harga double tersebut. Tapi Tuhan berbicara, saudara. Berbicara jujur. Apa yang kamu dapat, berikan. Untuk apa saya simpan hasil yang sedemikian rupa tidak memberi sukacita bagi saya. Jadi kata Amsal, siapa yang mencintai suap akan menghancurkan rumah tangganya. Dan saya juga upayakan hidup saya terbebas dari uang, saudara. Dulu kalau kita tahu, abang ipar saya adalah Bang Jona. Waktu dia meninggal, sebelum dia meninggal, saya sudah tanda tangani sebuah kontrak sebesar 14 atau 15 juta rupiah untuk membuat suatu pekerjaan.
Jadi pada waktu tanggal yang sama, saya dengar kabar abang saya meninggal dunia. Hati saya bergumul, saudara. Saya perlu uang untuk memenuhi keluarga saya, dan satu lagi keluarga saya meninggal. Saya berdoa, Tuhan beri damai sukacita. Dia katakan, aku tidak sekali-sekali akan meninggalkan kau anakku. Itu sangat memberkati saya, saudara. Saya cancel job saya sebesar 15 juta, itu besar, saudara. Saya pulang, saya lepaskan doa, saya rangkul keluarga saya. Itu melebihi dari segala uang, saudara. Jikalau engkau memberi kepada Tuhan, itu adalah aksi daripada mengasihi. Jikalau kita memberi, belum tentu kita mengasihi, saudara. Tapi kalau kita mengasihi, sama seperti Tuhan Yesus, kita pasti memberi. Di dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan seperti ini. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur, itu juga yang akan dituainya. Saya tahu Tuhan sedang memberkati saya, Tuhan sedang memberkati saudara. Dan apa yang saya dapat hari ini juga kenapa? Saya belajar dari beliau sendiri, Bapak Gembala Sidang. Saya belajar dari pemimpin kita. Dan terima kasih untuk mendengarkan kesaksian ini. Saya harap semua diberkati. Haleluya. Kita bersyukur untuk kesaksian daripada saudara Ando. Kita lihat bagaimana dia itu. Saya sangat diberkati, saudara. Dan saya juga bergembira kalau dia bisa terus mempertahankan imannya di kota atau juga di negara Singapura. Ketika saya berdoa di Singapura ini, ada 3 hal yang Tuhan selalu ingatkan. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, dan roh materialistik. Nah, saudara, Ando hidup dari desa dan masuk Medan, nggak pala tanggung dia masuk Singapura. Singapura bukan satu medan yang gampang, tapi di situ dia coba menangis dan berdoa kepada Tuhan. Bahkan ada saya dengar dia tulis surat kepada Tuhan tanpa alamat. Dan suratnya itu kembali kepada dia. Dia menyatakan imannya kepada Tuhan. Dan saya percaya kita saling mendukung dan saling mendoakan, kita akan diberkati. Saudara baik, kita lihat hari ini, persatuan. Persatuan itu adalah doa daripada Tuhan Yesus. Bukan berarti adalah kompromi, saudara. Oh, kita bersatu kepada orang yang berbuat dosa. No, kita nggak boleh, saudara. Kita nggak bisa bersatu, tapi kita bisa mengasihi mereka supaya mereka bertobat kembali kepada Tuhan dan mereka hidup dalam integritas melalui kemurahan Tuhan, melalui kasih karunia Tuhan. Kita sudah banyak sekali mendengarkan banyak orang jatuh dalam hal keuangan. Saya berdoa, saudara, di masa-masa seperti ini, gunung erupsi, saudara, dan dunia tidak menentu arah. Saudara dan saya seharusnya hidup lebih suci ketika Tuhan datang dan kita sebagai mempelai wanita sudah dipersiapkan dan kita masuk dalam pesta yang besar itu. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ketika kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 1, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Di sini dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi saudara, teguran atau juga nasihat dari firman Tuhan hanya semata untuk menolong kita, untuk memberkati kita. Kita tidak perlu tersinggung atau juga sakit hati ketika ada orang berbicara terus terang kepada kita. Kita katakan terima kasih, engkaulah sahabat yang benar dalam hidup saya. Karena musuh akan memberi ciuman, gak berani berbicara dengan kebenaran. Tetapi hari ini kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, kita akan diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah tergoda, jangan pernah kompromi. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Saudara, ada 2 hal yang kita perhatikan saat ini. Tuhan berdoa, yaitu dalam persatuan itu, pemeliharaan dan penjagaan. Sekali lagi saya katakan, pemeliharaan Tuhan dan penjagaan Tuhan. Nah, saudara, kita lihat kembali dalam Yohanes pasal 17, ayat 12 berkata demikian. Selama aku bersama mereka, perhatikan saudara, aku memelihara mereka. Perhatikan, I preserve them. I protect them. Perhatikan saudara, preserve them, mereka dalam namamu.
Berarti kita sebagai anak Tuhan, doa syafaat Tuhan, baik untuk Ezra, baik untuk Ando, baik untuk Daniel Ginting, dan jemaat di Elim, Kairos di Berstagi. Ada pemeliharaan, saudara. Maksud pemeliharaan itu apa? Perhatikan. Yang telah engkau berikan kepadaku dan aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Perhatikan, tidak ada seorang pun daripada mereka yang binasa. Saya berdoa, tidak ada seorang pun di antara kita yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Ini yang menyedihkan, saudara. Ditentukan untuk binasa supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Makanya saudara-saudara, kita itu harus selalu katakan, Tuhan tolong aku. Apa kesalahanku Tuhan? Aku mau taat kepada kepemimpinan gereja. Mau taat kepada firman Tuhan. Kalau luka, sakit hati itu selalu terjadi, saudara. Tapi kita diajak untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Untuk selalu bisa melepaskan pengampunan dan kasih. Apakah saya tidak pernah dilukai? Banyak. Apakah Ando yang ada di sini tidak dilukai? Lebih parah, saudara. Bahkan bahasa kotor dan kotor sekali. Dia bisa menangis hanya kepada Tuhan saja. Dan saudara yang lain, jangan selalu tersinggung dan menjadi pendendam. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya, oleh kasih-Nya untuk kita semua. Katakan amin. Saudara, ketika kita memperhatikan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Perhatikan saudara, memelihara. Ada dua hal, saudara perhatikan. Ketika Tuhan katakan memelihara, berarti saudara perhatikan kalau mungkin kita menyiapkan firman Tuhan, itu dari Tuhan. Kita makan firman Tuhan supaya ada nutrisi dalam kerohanian kita, ada kebugaran dalam kerohanian kita. Setiap kali kita kalau dikasih firman, kita itu menjadi orang yang produktif, orang yang meaningful, orang yang akan membawa jiwa-jiwa yang lain kepada Tuhan dan mengalami kesembuhan, mengalami kuasa Tuhan. Seperti Ibu Acen kemarin kami bertemu. Apa yang terjadi, saudara? Dia katakan, aku bersyukur, dia bawa ajak makan, dan kemudian dia semakin sehat dari sakit kankernya. Karena dia selalu datang kepada Tuhan. Kadangkala dia juga bersyukur, biaya hidup di Singapura begitu berat, tapi uang dicukupkan oleh Tuhan. Dia bersyukur, dia bersuka cita. Seperti itu, saudara, hidupnya, saudara. Makanya Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu, saudara, kita harus hormati. Kita tidak boleh berjalan dengan cara kita. Kalau kita sudah dipelihara oleh Tuhan, kita ada di dalam jemaat lokal ini, saya percaya saudara kita akan merasakan kuasa Tuhan. Dan Tuhan juga menyembuhkan sakit penyakit kita, bahkan melindungi kita dari COVID-19 ini. Saudara-saudara, ketika kita melihat, saudara, makanya saudara, dari 12 ini, dari persatuan doa Tuhan Yesus, terpaksa satu ini tercampak, saudara. Soal apa, saudara? Soal dia mengambil uang, mencuri uang, saudara. Siapa? Judas, saudara. Makanya Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau saya menjadi pemimpin, saudara, saya berupaya, saya tidak mau campuri soal uang. Itu sudah Tuhan tentukan. Orang-orang yang sudah ada di dalam gereja, mereka yang mengerjakan. Saya, apa yang saya butuhkan selalu disiapkan oleh gereja. Itu saya bersuka cita untuk itu, saudara. Saya berdoa setiap kita menjadi orang-orang yang terpelihara dalam Tuhan. Amin, saudara. Makanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menjaga kita, untuk menghibur kita ketika kita dalam kesedihan. Saudara berdoa, saudara menyembah, dan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saudara bisa nyanyi, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menjagaku. Perhatikan saudara, itu pujian akan memberkati kehidupan kita. Yohanes pasal 16 ayat 13 berkata demikian.
Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya. Itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara, kita diberikan Roh Kudus dan Tuhan memberkati. Hal yang kedua dikatakan Tuhan menjaga. Menjaga dari apa, saudara? Perhatikan saudara-saudara, kita diberikan malaikat Tuhan. Ada malaikat Tuhan menjaga. Ada firman Tuhan diberikan kepada kita. Tapi saudara, Tuhan selalu menjaga saudara dan saya dari kelicikan iblis. Saudara dan saya tidak menyadari ada satu kuasa yang sedang bekerja dalam gereja Tuhan, yang sungguh-sungguh berdoa, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita selalu akan menghadapi namanya iblis, saudara. Alkitab berkali-kali mengatakan hal ini kepada kita, tapi kadangkala kita mengabaikannya. Perhatikan saudara, apa pekerjaan iblis? 1 Petrus 5 ayat 8 berkata seperti ini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudara-saudara, perhatikan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau supaya kita melawan setan dengan ketaatan kita kepada Tuhan, kerendahan diri kita kepada Tuhan. Tanpa itu, saudara, dalam keadaan kondisi yang jelek, misalnya kita tidak berjalan dalam kebenaran, jangan-jangan kita bisa dipakai oleh iblis. Makanya firman Tuhan katakan dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 dan 7, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tadi kita sudah dengarkan kesaksian dari Ando, saudara. Bagaimana dia berjuang, dia menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini penjagaan yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Dan kemudian saudara, melawan dengan iman yang teguh. Yaitu 1 Petrus 5 ayat 9 dikatakan seperti ini. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Perhatikan, pertama, pemeliharaan. Tuhan ada secara jasmani bersama dengan mereka, diajar, dididik, ditegur, saudara, supaya mereka tidak hidup kembali kepada duniawi, saudara. Misalnya saudara perhatikan ketika murid-muridnya apa enggak ditegur? Ditegur, saudara. Lebih menyakitkan daripada kita waktu Tuhan menegur murid-murid yang dekat kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan tadinya berbicara tentang siapakah aku? Petrus katakan apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian saudara, berikutnya waktu Yesus menceritakan tentang jalan salib, Petrus atau Simon, dia tidak senang mendengarkannya. Dia menarik Yesus, kemudian dalam bahasa Indonesia mengatakan bahwa Petrus menegur Yesus, saudara. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mengatakan seperti ini. Dengarkan, saudara. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Perhatikan, saudara, hati-hati dengan pemikiran kita juga. Apakah kita memikirkan seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan? Tapi kita berbeda, saudara. Ada masalah, kita itu selalu mengarah kepada Tuhan, mengarah akan panggilan Tuhan, mengarah akan pengangkatan Tuhan, mengarah penjemputan Tuhan. Dan ini akan membuat hidup kita menjadi berbeda. Ingat, saudara, pertama adalah, saudara, doa daripada Tuhan Yesus. Biarlah mereka semua bersatu supaya dunia percaya karena engkaulah yang mengutus aku. Hari ini ketika kota berstagi,
khususnya di jemaat gereja Elim Kairos, satu bersatu, tapi jangan kompromi dengan dosa. Ya, jangan paksakan kesatuan yang tidak kudus. Kesatuan suci itu harus diutamakan. Yang kedua, saudara-saudara, lihatlah saudara, ketika kita mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, kita tidak akan kekurangan. Tuhan akan menolong kita. Yang ketiga, saudara, bahwa Tuhan memelihara kita. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Dia memberikan gereja kepada kita. Dia memberikan pemimpin kepada kita. Yang keempat, saudara, Tuhan menjaga kita. Bagaimana Dia menjaga kita? Dia memberikan peringatan apa yang akan saudara hadapi, yaitu musuh kita bukan saudara, darah dan daging, tetapi roh-roh yang tidak kita lihat. Dia berupaya untuk menjatuhkan saudara. Hari ini ketika saudara mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, berbahagialah saudara, diberkatilah saudara, disembuhkanlah saudara, dan dipulihkanlah hidup saudara. Roh Kudus kiranya turun. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau sendiri katakan kepada kami, aku berdoa bukan saja untuk mereka, tetapi bagi mereka yang mendengarkan pemberitaan Injil, yang percaya kepadamu, supaya mereka bersatu dan dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku, ya Aba. Kami juga berdoa ya Tuhan hari ini, bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa mencukupkan kebutuhan kami. Kalau hari ini kami berdosa, mengambil uang Tuhan, atau juga melakukan sesuatu seperti korupsi, kami minta ampun ya Tuhan. Mulai hari ini ubahkanlah hidup kami. Kami mau hidup dalam integritasnya Tuhan. Bapa, kami percaya kami ada pemeliharaan, ada di bawah pemeliharaan Tuhan, dan ada di bawah penjagaan Tuhan. Bapa, hari ini kami percaya biarlah Roh Kudus turun, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang susah dihiburkan. Dan Tuhan katakan, janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah semuanya dengan ucapan syukur, maka itu akan diberikan kepada engkau. Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Yesus. Bagi saudara yang pertama kali belum pernah mendengarkan tentang Yesus, pertama kali mendengarkan firman Tuhan, kalau saudara mau diberkati, ikuti doa saya. Katakan seperti ini, Tuhan Yesus, aku percaya dalam hati dan mengaku melalui mulutku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosaku. Mulai hari ini, aku menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Bapa surgawi. Beri aku pengalaman baru dan hidup baru. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.